Cara manunggaling kawula Gusti gimana Pak Wayan? Wow, Ya. gimana Pak Wayan? Saat di Islam sudah diajarkan itu. Begitu atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, itu sudah diajak manunggal. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu atas dasar cinta kasihnya gitu. Kan sedang manunggal. Contoh ini, Dewi Sri di Bali. Dewi Sri dianggap Dewi kemakmuran, Dewi kesuburan, Dewi pembawa berkah. Bersama Dewa Wisnu memberi berkah perawatan kehidupan. Nah, terus wujudnya apa? Petani itu Mas Hendra. Petani yang bekerja dengan air, dengan matahari, dengan Dewi Sri berupa padi. Dia sedang manunggal. Ya, dia sedang manunggal gitu. Kalau 100% sempurna itu. Sekarang pertanyaan dari Bu Yuni. Gimana sih Pak Wayan caranya yang mudah, caranya biar kita tuh mudah memaafkan orang yang suka memfitnah gitu. Misalnya saya punya ijazah, difitnah ijazah palsu misalnya. Kayak gitu tuh gimana? Gimana Pak Wayan caranya? Pertama, ketika kita sudah merasa apa yang dia katakan salah, ya udah biarin aja dia berkutat dengan salahnya itu. Selama kita merasa diri kita sudah benar. Kalau memang dia ngotot, ya tentu kemudian dia ingin bukti, ya sudah buktikan. Gitu aja. Jadi saya tuh kadang-kadang karena tidak ada keinginan mengubah orang lain, Mas Hendra. Apapun cara pandang dia kepada saya biarin aja. Nggak ingin ya mengubah orang lain ya Pak ya? Itu urusan dia. Gitu. Urusan dia gitu. Kalau anak gimana Pak Wayan? Bahkan anak pun pada taraf-taraf tertentu saya biarkan dia menemukan sendiri. Enggak terlalu saya atur gitu. Sembahyang aja saya nggak pernah paksa gitu. Tapi suatu ketika dia terpanggil untuk sembahyang, Bapak sembahyang. Kenapa dia ikut? Ya ayo. Nggak pernah saya, kamu harus sembahyang. Saya nggak mau sembahyangnya itu hanya menjadi sembahyang yang bukan datang dari kesadarannya gitu. Ya, saya harus melatih kesadaran itu sejak kecil. Gitu. Biar dia belajar mengikuti kerinduannya pada Tuhan. Bukan karena mengikuti perintah dari bapaknya gitu. Ketika dia rindu untuk sembahyang, dia bisa nangis Mas Hendra. Anak saya bisa nangis itu. Justru ketika dia nangis, dia nanya sama saya, Pak, saya sembahyangnya kok nangis? Apa saya jawab? Nggak apa-apa. Gitu aja. Saya nggak beri penjelasan apapun gitu. Nggak apa-apa. Ya, saya biarkan dia menikmati rasa itu. Nggak memaksa dia merasakan itu. Gitu. Asik banget ya. Hampir setiap hari saya mendengarkan kajian siapapun narasumbernya di Ngaji Roso mengubah hidup saya. Ya. Syukurlah ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan ke beliau, teman-teman. Kita cek ya. Kenapa semakin menahan emosi ketika dikeluarkan malah lebih emosi dari sebelumnya? Ya. Karena gini, seperti ban itu Mas Hendra. Seperti ban itu semakin banyak ditambah-tambahin udara, tekanannya tambah tinggi. Ketika dikeluarkan mendadak, meledak jadinya. Tapi begitu dilepasin pelan-pelan, dikempesin pelan-pelan, beda hasilnya. Maka kemarahan itu kan seperti menekan energi. Menekan energi yang negatif itu. Jadi kalau misalnya tidak dikeluarkan pelan-pelan, nah dia menjadi terdepres gitu. Lama-lama keluar sekali, saking kuatnya keluarnya, dia tidak hanya menggerakkan mulut untuk berkata-kata, dia bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki untuk nenang gitu. Bisa. Ledakannya tinggi itu gitu. Pak Wayan ini kan termasuk figur yang tidak terlalu mengatensikan kepada uang berlebihan, gitu kan. Nah, ketika kemudian ada yang konsultasi nih, Pak, saya dulu tuh sudah bikin perusahaan dengan kelima sahabat saya. Uang miliaran Pak.
Tapi sekarang saya jatuh bangkrut, Pak. Bahkan saya dihidupi sama istri saya gitu. Kebetulan istri saya adalah sekda gitu ya. Apa nasihat Pak Wayan ketika kemudian ada orang curhat seperti itu gitu? Apa nasihat dari Pak Wayan ketika orang tadinya dia sudah sukses secara finansial, terus sekarang dia bangkrut gitu ya? Kemudian dia dibantu sama istrinya gitu ya? Iya, jadi dia udah nggak bisa punya penghasilan sendiri gitu. Sehingga dihidupin sama istri. Iya, dihidupin sama istri. Nah, saya hanya akan bilang begini, nah ini kesempatan kamu tahu betapa istrimu itu baiknya. Jadi ketika kamu mampu, kamu pikir istrimu tidak punya peran dalam hidupmu. Karena selalu perannya lebih kecil dengan penghasilan kamu yang besar. Pada saat seperti inilah kamu akan bisa melihat betapa apa yang mungkin kamu anggap sia-sia selama ini ternyata pada saat terpuruk dialah yang mendampingimu. Gitu. Kadang kan ketika kita sudah punya uang banyak, bisa kemana-mana kita Mas Hendra. Lupa bahwa orang yang akan tetap menemani kita ketika kita jatuh adalah orang terdekat kita gitu. Bukan sahabat-sahabat kita yang jauh gitu. Nah, jadi itu pelajaran yang mungkin dia petik. Dan saya akan sarankan kembali, jika ingin bangkit, minta restu dari istrimu. Karena dalam berbagai ajaran itu dikatakan, laki-laki itu kalau ingin sukses tuh kekuatannya ada pada istrinya. Gitu. Ya, kekuatannya ada pada istrinya Mas Hendra. Makin banyak istri makin kuat dong Pak. Ya. Makin kuat menerima ini caci maki, kemarahan itu. Aku rindu Islam Nusantara, bukan Islam ke Arab-Araban. Ya, biasanya saya punya target setiap tahunnya. Kenapa semenjak nonton Ngaji Roso seperti mengalir, baiknya seperti apa ya gitu. Jadi dulu tuh sebelum nonton Ngaji Roso tuh selalu hidup penuh target. Tapi sejak nonton malah ngalir aja gitu. Gimana tuh Pak, baiknya apa gak? Gimana menurut Pak Wayan? Ya nggak apa-apa, itu bagus. Beberapa orang yang sudah akhirnya berubah menjadi lebih mengalir dalam hidup ini, mereka menyampaikan testimoni sama saya. Waduh, saya merasa sekarang mudah sekali bahagia karena mudah mengalir. Begitu sesuatu terjadi kegagalan, dia mengalir dengan ucapan gini, apapun akan berlalu. Nah gitu contoh. Dengan mudah dia melupakan. Pernah marah dia lupakan, pernah sukacita dia lupakan. Sehingga dengan itu dia bisa menikmati setiap yang datang. Kalau kemarahannya udah pergi, dia nikmati sukacita yang datang. Sukacitanya pergi, kalau datang yang duka, dia nikmati juga pelajaran apa pada duka. Nah, mengalir itu membuat orang-orang mudah bersyukur, mudah bahagia, Mas Hendra. Itu testimoni mereka. Gitu. Nah terus Pak, bisa nggak sih orang itu selama 24 jam itu meniadakan akunya dan senantiasa menghadirkan aku yang sejati itu? Bisa, tapi jangan. Bisa, tapi jangan. Sekali lagi bisa, Mas Hendra. Bayangkan kalau misalnya ada seorang dalang gitu. Ketika dia harus memainkan wayang, dia harus menjadi tokoh-tokoh yang dia perankan. Kapan dia selesai dengan penokohan itu, dia harus kembali menjadi dirinya sebagai dalang. Gitu. Kalau terus-menerus menjadi dalang, nanti suara wayangnya sama semua. Nanti gambar bentuknya berbeda, suaranya sama, karakternya sama, kan bingung jadinya. Itulah pentingnya penokohan. Gitu. Jadi sekarang kita sedang jadi siapa? Gitu. Di kantor kita jadi siapa, di rumah jadi siapa, di pergaulan kita jadi siapa, jangan lupa. Ya, jadi ada momentum di mana kita harus menjadi orang yang dituakan. Ada momentum di mana kita harus jadi sahabat. Yang tidak harus menggurui terus-menerus. Gimana cara mengetahui dan menjaga sistem keilahian alam semesta di zaman sekarang ini, Pak? Menjaga apa, Mas? Menjaga sistem keilahian alam semesta di zaman ini. Menjaga. Makanya saya tanyakan, menjaga apa ya gitu? Menjaga keilahian. Nggak usah dijaga, orang dia yang menjaga. Bener juga ya. Keilahian itu yang menjaga kita gitu. Ya, kita ini semua hanya memainkan, tak ada satupun bagian dari diri kita tidak dimainkan oleh itu gitu. Nikmati aja gitu. Ya. Oke. Pokoknya suka duka segala macam nikmati aja. Orang kita sedang dimainin sebagai wayang-wayang yang dia juga yang menciptakan begitu.
Setelah menyimak semua kajian Pak Wayan Mustika di YouTube, aku lebih bisa memaknai tujuan hidup. Terima kasih Pak Wayan. Banyak yang mengirimkan sending love, terima kasih untuk Pak Wayan Mustika gitu. Bagaimana cara Pak Wayan Mustika memanage supaya kemudian tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci maki, itu gimana Pak? Cara manage-nya gimana? Saya ketika mereka menyampaikan kata-kata seperti itu, saya tidak melihatnya sebagai pujian yang melambungkan. Saya hanya melihatnya sebagai, oh saya sudah berguna, gitu aja. Sudah berguna, gitu. Sama seperti orang, dokter mungkin begitu ya. Dok, makasih ya dok ya, obatnya sudah saya bikin semua. Oh ya syukurlah, gitu aja. Jadi minimal dia nggak datang lagi dengan sakit yang sama. Gitu. Itu aja. Jadi bukan untuk menjadi star syndrome gitu. Enggak. Tapi amalan apa sih yang bisa bikin teman-teman rata-rata kan, sorry Pak Wayan, muji Pak Wayan tuh ngelihatnya ayem, adem. Itu tuh amalan apa yang bisa bikin Pak Wayan kayak gitu gitu? Ya kenapa? Gimana ya? Ya mungkin saya sudah terus berlatih untuk melihat di balik bencana ada berkah, di balik berkah ada bencana. Selalu waspada aja gitu. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Semesta. Ketika datang sesuatu, yang saya lihat tuh semesta. Semesta sedang ngapain nih sama saya nih? Gitu. Ketika dipuji sama orang gitu misalnya, semesta sedang ngapain nih? Selalu melibatkan itu. Melibatkan itu maksudnya. Melihat dengan sudut pandangnya dia. Gitu. Mau ngapain nih? Ketika saya dikasih sesuatu, ini menguji ya gitu. Ketika saya merasa itu ujian, saya ketawa. Ketahuan. Gitu. Sampai segitunya Pak. Selalu saya, ketahuan. Nggak usah gitu. Apalagi ketika dia misalnya meninggikan saya gitu misalnya kan, atau mengagungkan saya ketawa dalam hati. Kenapa ngapain mengagungkan? Di dalam dirimu juga ada dirinya gitu. Itu yang membuat saya merasa apa ya? Tetap mencoba untuk we are the same. Apa ya? Ya ada lagunya kan itu kan. Kita ini semua sama di dalam gitu. Hanya sedang memainkan peran berbeda aja gitu. Kan? Baru nemu guru yang cocok. Sehat selalu Pak Wayan. Ya, matur suksema. Pertama nonton live Pak Wayan di Ngaji Rasul langsung ngefans banget sama Pak Wayan. Oke, kok muji semua? Tanya dong. Berlatih sabarnya menggunakan meditasi ya. Meditasinya Pak Wayan tuh beda. Bukan meditasi yang stagnan, statis, diem. Pejamkan mata gitu, bukan ketika ya Pak? Orang caci maki itu yang saya jadikan meditasi. Nah, gitu. Itu dijelaskan Pak. Masih banyak teman-teman yang perlu dijelaskan kayak gitu. Pak Wayan di pantai meditasi, sama anjing meditasi, nyapu meditasi. Itu penjelasannya rumput, gimana meditasi. tuh? Saya mengamati aja semua itu gitu. Oke. Berarti kita ini benar-benar wayangnya dia ya Pak Wayan. Tidak harus ngoyo tapi biarkan mengalir saja ya. Gitu. Iya. Makanya Krishna selalu mengatakan itu puncaknya di sana dikatakan lakukanlah semua kewajibanmu tanpa memandang hasil. Serahkan hasilnya kepadaku. Gitu. Iya, meditatif ya katanya. Ya teman-teman. Cara manunggaling kawula Gusti gimana Pak Wayan? Wow, gimana Pak Wayan? Saat di Islam sudah diajarkan itu. Begitu atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, itu sudah diajak manunggal. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu atas dasar cinta kasihnya gitu. Kan sedang manunggal. Contoh ini. Dewi Sri di Bali. Dewi Sri dianggap Dewi kemakmuran, Dewi kesuburan, Dewi pembawa berkah. Bersama Dewa Wisnu memberi berkah perawatan kehidupan. Nah, terus wujudnya apa? Petani itu Mas Hendro. Petani yang bekerja dengan air, dengan matahari, dengan Dewi Sri berupa padi. Dia sedang manunggal. Dia sedang manunggal gitu. Ada satu komen yang menarik nih. Ini banyak sebenarnya teman-teman yang cerita ke saya juga gitu sih. Awalnya aku tuh mau belajar sama Pak Wayan tuh agak ragu, agak takut salah jalan gitu ya. Tapi apalah daya, sekarang justru jadi tenang pas ngikutin kajiannya Pak Wayan. Aduh ya Pak Wayan, ini nampaknya
nggak bakal selesai kalau dibaca semuanya. Ya, ya. Kita akan lanjutkan besok pagi ya sahabat Siap. ya. Ya. Biarkan beliau istirahat dulu karena tadi baru landing dari Jakarta mulai dari Kamis. Besok teman-teman yang mau tanya-tanya, yang mau curhat, spesial dong, spesial ya buat teman-teman. Ya. Silakan besok tanya-tanya yang banyak ke beliau gitu ya. Jawabannya supaya jadi pembelajaran buat saya, buat sahabat semuanya. Kita ketemu besok sekitar ya jam berapa ya? Jam 8 apa setengah 9 begitulah ya. Dengan beliau lagi. Matur suwun Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Hendra. Terima kasih banyak teman-teman. Ya.